Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mari nak masuk, silakan dulu. Ya, terima kasih Ibu. Arbain ya. Iya Bu, saya Arbain. Bagaimana kabarnya nak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Tadi sebelum ke ruangan ibu habis belajar apa di kelas? Tadi saya habis belajar matematika Ibu. Bagaimana pembelajaran matematikanya? Kalau untuk hari ini lumayan seru Bu, karena tadi gurunya juga menggunakan kayak semacam apa ya namanya? Oh, snowball Bu. Jadi kayak seru lah. Syukurlah kalau begitu nak. Arbain tahu tidak kenapa ibu panggil nak Arbain kemarin? Nah sebenarnya itu Bu, saya juga ingin bertanya, ada apa Ibu? Kenapa saya dipanggil ke sini? Saya Iya. agak merasa bingung gitu. Oh iya betul. Ibu juga dapat laporan dari wali kelas kamu, katanya kira-kira ini kamu sering sakit, makanya jarang masuk di sekolah. Memang seperti itu ya nak? Sebenarnya sih ya Bu, saya memang akhir ini kayak jarang masuk sekolah. Oke, baik. Sebenarnya ibu di sini mau melakukan proses konseling. Apakah kamu bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Saya memang juga apa ya, dalam minggu ini berniat untuk menemui Ibu. Tapi hari ini saya keburu ini. Tadi saya diinformasikan bahwa saya disarankan untuk masuk ke sini. Baiklah kalau begitu nak. Sebelum kita melakukan proses konseling, kita tentukan waktunya dulu ya. Kedepannya kita akan melakukan proses konseling selama 40 menit. Apakah kamu bersedia? Ya Bu, saya sudah siap. Ayah, ibu mau bertanya lagi nih. Apakah sebelumnya Arbain ini pernah melakukan konseling? Terakhir saya melakukan konseling itu di ini Bu, di kelas 3 SMP. Jadi hari ini sudah 3 kali lah sama hari ini juga. Oke, baiklah kalau sudah pernah, berarti Arbain ini sudah paham ya mengenai proses konseling. Ada asas-asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kerahasiaan. Jadi Arbain sudah paham akan hal itu semua. Insyaallah saya sudah paham Bu, terkait dengan bagaimana beberapa tahap-tahap konseling. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, tadi ibu dengar kamu sering tidak Bu. datang ya ke sekolah. Iya Bu, saya sering jarang masuk. Dan tadi juga kamu mengatakan bahwasanya memang mau ada niat untuk datang bertemu dengan ibu untuk melakukan proses konseling. Nah, kalau seperti itu ibu mau cerita, ibu mau mendengarkan cerita kamu. Boleh ibu dengarkan cerita kamu? Iya Bu, saya itu sebenarnya jarang masuk sekolah karena bukan sebenarnya karena malas bagaimana Bu, cuman kayak saya itu tidak nyaman saja Ibu kalau misalkan masuk sekolah begitu. Tidak nyaman ya? Kenapa tidak nyaman kalau datang ke sekolah? Karena saya itu tidak nyaman karena di sekolah itu kayak saya tidak mendapatkan kedamaian Bu. Tidak ada kedamaian di sekolah ini. Sejak pertama kali saya menginjakkan kaki sekolah ini, teman-teman saya itu memperlakukan saya tidak baik begitu, buruk, selalu buruk lah Ibu. Mereka tuh semuanya penuh dengan persekongkolan begitu. Teman-teman kelas kamu ya? Ya Bu, jadi mereka memperlakukan saya seperti orang semacam dibulian lah Bu, bulian begitu pada saya. Itu kapan kejadiannya? Kejadiannya sudah lama Ibu, semenjak lah Ibu ini pembelajaran dimulai, mereka itu memperlakukan saya minggu kedua Ibu masuk. Kalau boleh tahu contoh-contoh perbuatan dari teman kamu ini seperti apa saja? Ya mereka kayak nah yang paling parah itu Bu, kemarin kan mereka membobol Ibu loker saya yang berisi tentang privasi saya. Saya kan beberapa kali juga sering menulis catatan, sering menulis lagu gitu, cerita. Nah mereka mengambilnya Bu, dan parahnya lagi menempelkannya di mading sehingga itu tersebar Ibu sama siswa-siswa lain. Iya, menurut ibu itu juga merupakan pelanggaran yang wow sih, karena itu merupakan privasi atau
merupakan data-data yang menyangkut kepribadian kamu, dan ibu sangat paham mengapa sekarang kamu jarang mau ke sekolah, mungkin karena adanya hal itu. Nah, kalau ibu mau ibu mau bertanya lagi nih. Itu kan berlangsung dari awal masuk sekolah sampai sekarang. Kemarin merupakan peristiwa yang paling parah menurutmu. Apakah ada celah di mana saat mereka itu tidak melakukan hal yang seperti itu pada kamu? Jadi Bu, kan selama ini mereka itu kayak selalu memperlakukan saya tidak baik, mengolok-olok saya, menarik saya, segala julukan lah diberikan kepada saya. Nah, kalau untuk jeda itu mereka kayak tidak memperlakukan saya demikian ketika hari Jumat, Ibu. Hari Jumat itu Iya. emang ada apa di hari Jumat itu? Apa ya Bu, kalau menurut saya ya, penilaian saya itu kan di hari Jumat itu ada kelas gabungan di olahraga. Nah, karena kayak di hari Jumat itu saya punya teman namanya Rafli, jadi mungkin menurut saya kalau saya dekat sama Rafli, mereka kayak mengajukan saya juga atau kayak segan begitu. Jadi mereka kayak berhenti dulu memperlakukan saya tidak baik, mengolok-olok saya. Berarti karena adanya si Rafli ini, Rafli itu memang berteman sama kamu. Iya Bu, Rafli itu kayak anak anak keren lah Ibu. Makanya mereka ini di Rafli ini kayak dihargai gitu, disegani. Makanya kalau mungkin karena saya berteman sama Rafli, mereka juga kayak seakan segan sama saya. Baik. Kalau seperti itu, karena adanya Rafli dia berhenti memperlakukan kamu seperti itu. Apakah ada sesuatu atau hal lain lagi selain karena adanya Rafli ini makanya dia berhenti mengolok-olok kamu? Apa ya Bu? Mungkin karena sikap saya sebenarnya juga kalau misalkan di dekat Rafli itu berbeda Bu dari hari sebelumnya. Kayak saya merasa lebih percaya diri gitu Bu kalau misalkan memang di dekat Rafli. Mungkin karena sikap saya juga berubah, mungkin saja itu Bu. Tapi saya juga tidak mengetahui pasti Bu, tapi saya rasa itu juga. Memangnya kamu kalau tidak di dekat Rafli dengan di dekat Rafli itu apa sikap perbedaan kamu? Bisa Ibu dengarkan penjelasan kamu mengenai bagaimana sikapmu kalau misalkan Rafli tidak ada, dan bagaimana sikapmu ketika Rafli ada? Ya bagaimana ya, saya kasih contoh saja Ibu. Kalau misalkan kan sebelum-sebelumnya mereka selalu menunggu saya kayak di lorong kelas gitu. Nah, kalau saya sudah datang itu kayak merasa tertekan gitu, jadi kayak saya selalu menundukkan kepala dan kayak menjadi orang yang menjadi takut begitu sama mereka. Mungkin karena sikap saya, mereka juga saya banyak sadar kalau misalkan saya bersikap begitu, saya akan menjadi sasaran empuk untuk mereka melakukan bullying. Tapi saya tidak tahu jika di dekat Rafli dan saya bersikap lebih percaya diri, mungkin mereka juga kayak merasa tidak tertarik untuk membuli saya begitu. Berarti jelas sekali ya perbedaannya ketika kamu menghadapi teman-teman kamu sendirian dengan kamu menghadapi teman-teman kamu ketika ada Rafli. Nah, kalau seperti itu Ibu mau lakukan teknik relaksasi dulu. Kamu ambil posisi yang paling nyaman deh. Iya Bu. Sudah nyaman? Iya. Oke, silakan sekarang pejamkan matanya terlebih dahulu. Dengarkan arahan dan perkataan Ibu. Coba kamu bayangkan 3 bulan ke depan kita telah melakukan proses konseling, dan solusi yang Ibu berikan itu karena kamu menanamkan sikap percaya diri dalam diri kamu sendiri walaupun Rafli tidak ada di dekat kamu. Coba bayangkan 3 bulan ke depan itu ada teman-teman kamu yang sedang menunggu di lorong kelas. Terus kamu berjalan dengan sikap yang berani, gagah, begitu percaya diri untuk melewati begitu banyak teman-teman kamu ada di pinggir kanan, di pinggir kiri. Terus kamu lewat di tengah dengan sikap yang gagah, berani, dan percaya diri. Apa yang kamu rasakan? Saya merasa kayak menjadi orang yang normal, bisa
bisa bergerak leluasa di sekolah dengan percaya diri tanpa adanya perundungan, tanpa ada olok-olokan dari teman-teman saya. Ya mungkin karena saya bersikap demikian, orang-orang tersebut juga enggan untuk menjadikan saya sebagai sasaran untuk dibully. Oke, baik, silahkan dibuka matanya. Jadi tadi kita sudah membayangkan 3 bulan ke depan atau di hari-hari berikutnya kamu bertemu dengan teman-teman kamu yang suka mengolok-olokkan diri kamu itu, yang suka melakukan semacam bulian pada dirimu. Itu merupakan hal yang baik untuk kamu lakukan ke mereka. Jadi mulai dari sekarang mungkin kamu bisa menanamkan sikap percaya diri. Begitu teman-teman kamu ada, kamu bisa berjalan dengan gagah dan berani. Mungkin solusi yang kita ambil ini merupakan langkah awal yang baik untuk menyelesaikan masalah kamu ke depannya ini. Jadi bagaimana dengan solusinya? Mungkin kamu sudah paham mengenai hal apa yang akan kamu ambil ke depannya. Iya Bu, seperti yang Ibu arahkan tadi, bahwa mungkin saya akan bisa belajar untuk lebih percaya diri. Nah kalau menurut saya juga mungkin lebih mengabaikan mereka lah Bu, kayak seakan-akan mereka itu tidak penting bagi saya, karena kedepannya juga jika mereka bersikap demikian terus sama saya, dan saya mengabaikannya, lama-lama mungkin mereka akan bosan juga dan mengabaikan saya. Betul sekali. Baik juga kalau kamu sudah menanamkan perspektif yang baik dalam diri kamu. Pikiran kamu juga sudah mengarah ke arah yang lebih positif daripada sebelum-sebelumnya. Karena mungkin proses konseling kita sudah 40 menit. Bagaimana kalau kita akhiri proses konseling ini, karena solusi untuk masalah kamu ini juga sudah ditemukan. Kedepannya kalau misalkan ada kendala atau masih mau konsultasi dengan Ibu, boleh langsung datang ke ruangan Ibu untuk melakukan lanjutan proses konseling pada masalah kamu ini. Baik Bu, mungkin apa boleh Bu saya menemui Ibu 2 minggu lagi? Boleh, tentunya Ibu juga sebelum kamu keluar dari ruangan ini, Ibu akan memberikan kertas berupa LKPD. Nanti Ibu berikan mengenai progres selama kamu melakukan solusi-solusi yang Ibu berikan, untuk kita cek progresnya itu sudah sejauh mana. Iya Bu. Oke, baik kalau begitu nak. Baik, sebenarnya saya ucapkan terima kasih Bu, karena dari terlepas saya memang disarankan ke sini dan dipanggil langsung Kang Ibu, saya merasa diperhatikan. Karena demikian terkait dengan mungkin saya memang terlihat sedang dalam masalah, tapi sekali lagi terima kasih Bu, karena Ibu sudah mengarahkan saya untuk menemukan beberapa solusi yang bisa saya lakukan ke depannya, dan mungkin ke depannya saya akan meminta lebih arahan lagi sama Ibu. Oke, baik nak. Ya kalau demikian mungkin saya bisa pamit Ibu. Iya, boleh. Sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan ya Bu. Iya, hati-hati.